Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Kedengeran enggak ibu-ibu? Kedengeran ya? Agak majuan aja ya. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat ilmu, nikmat iman, serta nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita bersama-sama dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tema kita pada kesempatan kali ini baik, ibu-ibu sekalian, tema kita pada kesempatan pagi kali ini adalah dampak jauh dari agama, ulama, dan majelis ilmu. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, untuk memulai kajian kita pada kesempatan kali ini, yang pertama, ibu-ibu boleh buka Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9. Dalam Al-Quran ayat Az-Zumar ayat 9 tersebut, Allah mengatakan, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah sendiri berkata dalam Al-Quran, katakanlah, hai Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu, orang yang mengaji, orang yang mencari ilmu dengan orang yang tidak mencari ilmu dan memiliki ilmu? Dalam ayat ini Allah tidak menjawab pertanyaannya. Kenapa? Karena kita semua tentu sudah dapat mampu menjawabnya. Namun, ibu-ibu sekalian, di mana letak perbedaannya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Yang pertama, orang yang berilmu itu amalnya akan berpeluang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketimbang orang yang tidak berilmu. Contoh misalnya sholat saja. Sholat orang yang tidak memiliki ilmu tentu berpeluang untuk rusak sholatnya, walaupun sesungguhnya dia melaksanakan sholat. Mardudatun la tuqbalu, tertolak, tidak diterima sholat. Nah, maka atas dasar itu
kita ini semuanya dituntut oleh Allah untuk menuntut ilmu agama Allah dalam bentuk fardu. Wajib buat kita untuk menuntut ilmu. Apalagi ibu-ibu ya. Ibu-ibu ini sekalian sebagai madrasah buat anak-anak di rumah. Saya tidak membayangkan jika seorang madrasah, seorang guru tidak memiliki basic ilmu agama. Masya Allah. Bagaimana nanti dampak ke anak-anak yang keturunan ini? Ketika seorang ibu yang menjadi sebagai madrasatul ula, ibu itu adalah madrasah pertama buat anak-anak. Sementara ibu tidak mengerti ini dan itu dalam agama, maka dijamin hasil anaknya pun juga tidak maksimal dalam hal keagamaan. Jadi kalau istilah saya itu ada dua tunas yang diberikan pupuk yang berbeda, maka nanti kualitas pohonnya, kualitas dahannya, kualitas buahnya pun tentu akan beda. Tunas yang diberikan pupuk yang harganya mahal dan bagus, tentu kualitas buahnya akan lebih bagus. Nah, maka di sini kita dituntut untuk menuntut ilmu dan dekat dengan ulama. Sebenarnya memang afdolnya ibu-ibu itu mengaji dengan ibu-ibu. Tapi karena saya dimohon dengan sangat, saya berpikir daripada ibu-ibunya tidak ngaji, maka bismillah ya, niat kita baik-baik untuk mencari ilmu. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, kita hidup diciptakan oleh Allah di dunia ini bukan hanya untuk mencari uang. Hidup kita di dunia ini diciptakan Allah bukan hanya untuk mencari materi. Ingat, Allah menciptakan kita sebagai manusia adalah tujuan pokok utamanya adalah, kenapa Allah ciptakan manusia? Karena Allah ingin menjadikan kita sebagai makhluk yang tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Sampai di sini ibu harus sadar bahwa mestinya kehidupan kita ini harus selalu bernilai ibadah. Kenapa? Karena Allah telah memberikan modal kepada kita. Apa modal kita itu? Dalam bentuk umur kita. Allah berikan umur kepada kita. Itulah modal kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai umur kita ini habis kita gunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Jangan sampai kita itu masuk pada kategori zolimun li nafsihi, zolim kepada diri kita sendiri. Kalau sama diri kita sendiri aja kita sudah zalim, bagaimana kepada anak kita, bagaimana kepada suami kita. Maka di sini seorang ibu wajib menuntut ilmu untuk bekal generasi Islam selanjutnya. Itu harus disadari. Nah, mengenai dampak kehidupan seseorang yang jauh dari ulama, jauh dari agama, jauh dari nilai-nilai keagamaan, ini dikatakan oleh Imam Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi dalam karya kitabnya Nasaihul Ibad. Imam Nawawi ini adalah ulama
asalnya dari Indonesia, tetapi menjadi mufti di Mekah puluhan tahun di zamannya. Beliau lahir tahun 1813 dan wafat di Mekah tahun 1897 di Makkah, dikuburkan di Makkah. Dulu pernah menjadi imam Masjidil Haram. Nah, kita harus bangga nih, ada orang Indonesia yang menjadi mufti. Mufti itu orang yang memberikan fatwa di Mekah saat itu. Kebayang, karya kitabnya itu sangat banyak, sampai 115 kitab. Luar biasa ya. Saya nggak kebayang ada orang hidup sisa-sisa zaman umurnya mampu mengarang sampai 115 kitab. Ini jangan-jangan nggak masak ya, jangan-jangan nggak sempet apa dan lain sebagainya. Tapi memang itu. Beliau katakan dalam kitabnya, sayati ala ummati zamanun yafirrun nas minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang suatu zaman di akhir zaman nanti, yafirrun nas, manusia itu akan lari, farra yafirru, lari artinya menghindar, minal ulama'i wal fuqaha, lari menghindar dari ulama dan ahli fikih serta orang yang paham-paham tentang hukum agama. Mereka jauh dari ulama. Paham ya Bu ya? Jadi hidupnya itu jauh dari agama, jauh dari nilai-nilai agama. Nah, kemudian apa sih yang akan didampaki orang yang hidupnya jauh dari nilai-nilai agama, jauh dari ulama, jauh dari ilmu Allah Subhanahu wa taala? Fayabtaliyahumullahu bithalathin baliyah. Maka kalau sudah seperti itu, Allah akan memberikan 3 bala musibah dalam kehidupan umat Islam. Berapa Bu? 3. Nah ini. Jadi kalau orang hidupnya jauh dari nilai agama, yang pertama, yarfa'ullahu barakatan min kasbihim. Allah akan mencabut keberkahan rizki yang dia dapat. Ibu punya rizki, tapi rizki ibu itu tidak membawa ibu-ibu kepada dekat, semakin dekat kepada Allah. Kan tidak sedikit begitu. Ya Bu ya, Allah berikan kemuliaan dunia, tapi karena tidak ada ilmu agama, menyebabkan hartanya itu tidak membawa keberkahan. Dia bukan semakin baik hidupnya, malah semakin rusak. Contohnya kita ambil sampel ya artis-artis Indonesia ya, nggak perlu disebut namanya, nggak boleh. Kita lihat hidup mereka itu luar biasa, glamor. Ada yang sepatunya itu harganya sampai ratusan juta ya Bu ya. Ada yang bulu matanya itu sampai ya ratusan juta nilainya, insyaallah. Begitu sampai dirinya itu berhias dengan dunia. Padahal coba kalau dinafkahkan kepada rumah-rumah tahfidz Al-Quran ya, nggak usah pakai bulu-bulu mata umpamanya. Sampai 275 juta, pakai yang 10 juta. Yang 200 sekian juta titip ke rumah tahfidz, Masya Allah. Kenapa itu bisa terjadi dalam kehidupan orang muslimah tersebut? Jawabannya satu, karena tidak memiliki ilmu agama, itu dasarnya. Jadi ketika orang memiliki ilmu agama, maka hartanya itu tentu akan semakin membawa dirinya kepada taqarrub ilallah, dekat kepada Allah. Ini dampaknya nih. Jadi rizki itu tidak membawa dirinya untuk mengingat Allah. Justru rezeki itu menjadikan dia menjadi mengingat dunia. Diajak pengajian, yuk ngaji, ingat dia langsung jadwalnya fitness, jadwalnya apa? Traveling, jadwal apa lagi? Jadwal nge-mall ya. Hari Minggu, hari Sabtu itu kan hari-hari
libur ya, ketika diajak kebaikan tubuhnya menolak. Kenapa begitu? Itu tadi jawabannya, karena dia jauh dari ilmu agama. Dia nggak mengaji, dia nggak dekat dengan ulama, dia nggak dekat dengan Al-Quran. Sehingga ketika diajak kebaikan, dirinya menolak. Saya khawatir kalau udah seperti ini kondisi umat Islam merata, bisa dibayangkan negara kita nanti jadinya. Kalau mental ibu-ibunya sudah seperti itu semua, na'udzubillah wal iyadzubillah, bisa dibayangkan di bangsa kita ini. Ya rusaknya bangsa itu, ya kerusakan kita juga pada akhirnya nanti. Walhasil ibu-ibu sekalian, maka orang-orang yang tidak memiliki ilmu itu jauh dari kebaikan-kebaikan. Jauh dari kebaikan. Nah, ketika kita memahami kehidupan itu bukan hanya persoalan kesenangan saja, tapi persoalan kehidupan itu adalah persoalan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Tentu kita harus menyadari betapa pentingnya hadir ke majelis ilmu. Saya sering katakan, kalau anggota tubuh kita itu bisa sakit, mesti anggota tubuh kita itu sakit mesti karena dia mengalami suatu problem di dalamnya. Pencernaan misalnya, telat makan, sakit nggak? Ada yang punya penyakit mah di sini? Nah, kalau punya telat, mesti telat sedikit aja, langsung reaktif itu penyakitnya. Begitu anggota tubuh kita lemah terserang oleh penyakit, dan dia butuh asupan yang tepat, waktu yang tepat, betul? Begitu juga jiwa rohani seseorang. Ketika jiwa rohani seseorang itu haus dan lapar dari ilmu agama, dari Al-Quran, jauh dari nilai-nilai Al-Quran, maka rohaninya pun akan mati, akan sakit. Nah, ini yang berbahaya jika mentalitas rohani ibu-ibu itu sakit, bahaya di situ. Nanti nggak betah di rumah, ya Bu ya. Sama anak masa bodoh, sama suami cekcok terus, rumah tangganya nggak ada senang-senang. Itu dampaknya. Kenapa? Keberkahan rizkinya dicabut oleh Allah. Ya itu tadi, rizkinya bukan berarti nggak ada ya. Kalau rizki tidak berkah itu bukan berarti dia nggak punya penghasilan. Bisa jadi penghasilannya luar biasa, bisa jadi. Mungkin suami ibu penghasilannya bersih lah, katakan sebulan 100 juta umpamanya. Bisa jadi, tetapi yang 100 juta itu justru tidak membawa keberkahan dalam kehidupan rumah tangga itu. Rumahnya besar, tapi nggak betah di rumah. Karena apa? Hatinya sempit, rohaninya mati, ya, sehingga perilaku yang muncul perilaku yang buruk. Diajak kebaikan-kebaikan selalu menolak. Ada undangan, mungkin suara mic ini dia dengar ya, atau ajakan-ajakan itu dia baca, tapi dia pura-pura dia dibaca undangan lewat via WhatsApp ya, hadirilah pengajian, ya langsung aja dianggap angin lalu. Seolah-olah dia nggak melihat kebaikan itu yang akan muncul. Saya khawatir nanti orang-orang yang terbiasa seperti itu, dia akan menjadi orang yang buta di dunia dan buta di akhirat. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Hati-hati ibu-ibu, kalau ada kebaikan menghampiri dalam diri kita, ajakan-ajakan kebaikan muncul dalam diri kita, kemudian kita acuh. Kita tidak mengindahkan ajakan kebaikan itu, lebih memilih kenikmatan syahwat dunia, kesenangan-kesenangan duniawi. Saya khawatir nanti seperti yang dikatakan Allah, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Kata Allah, barang siapa yang di dunianya buta,
maka nanti di akhirat pun Allah akan butakan. Buta di sini maknanya buta dari kebaikan-kebaikan. Kalau ada kebaikan, pura-pura nggak lihat. Wa adallu sabila, dan orang yang dibutakan oleh Allah di dunia dan dibutakan oleh Allah di akhirat, itu adalah sejelek-jeleknya kejelekan jalan, kata Allah. Ibu-ibu pengen nggak memperoleh kerusakan di dunia dan kerusakan di akhirat? Kalau ibu-ibu rusak, otomatis suaminya juga akan rusak. Maka Nabi mengatakan, al-mar'atu imadul bilad, kan begitu. Wanita itu adalah tiangnya negara. Idza fasadatul imad fasadatul bilad. Kalau tiang itu runtuh, hancur, runtuh juga negara itu. Nah, maka mungkin umat Islam 10 tahun ke depan dilihat dari ibu-ibu sekarang. Ya, dilihat di zaman ibu-ibu sekarang. Maka saya berngajak kepada ibu-ibu, ayo, kalau memang ibu-ibu sibuk dengan kesibukan, tolong anak itu jangan sampai tidak dibekali dengan ilmu agama. Sekarang banyak rumah tahfidz, ya Bu ya, banyak juga pesantren-pesantren. Ayo pesantrenkan Bu. Kalau ibu sudah pesantrenkan, nanti di akhirat ibu sudah gugur, walaupun ibu tidak langsung mendidik anak ibu. Lewat tanggung jawab anak dari ibu. Masa tahun ketika anak ibu pesantren, katakan 6 tahun. Ya. Misalnya dia pesantren dari sanawiyah, SMP, aliyah, SMA, kan 6 tahun ya. Nah, 5 tahun itu ibu free hisab dari Allah. Enak gak? Enak. Kenapa? Karena ibu lepas tanggung jawab. Yang bertanggung jawab adalah kiai-kiai dan asatid yang ada di pesantren. Jadi orang-orang yang hatinya dibutakan Allah karena tidak ada ilmu di dalam tubuhnya, ilmu agama, yaitu tadi yang akan muncul dari badannya itu adalah perilaku-perilaku jelek. Dan itu Allah katakan, wa adallu sabila, sejelek-jeleknya jalan, seburuk-buruknya jalan adalah orang yang tidak memiliki ilmu agama dalam kehidupan. Siapa yang di dunianya buta, di akhiratnya Allah akan butakan. Nanti Allah tanya, ente kan diajak ngaji dulu di dunia. Iya, terus sibuk ya Allah. Sibuk apa sih? Sibuk cetak sama alumni, sambil rebahan, padahal sampai undangan pengajian. Coba dibuka dalam Al-Quran juga ada aja. Dalam Al-Quran surah Toha ayat 124. Bagaimana Allah menggambarkan orang-orang yang dibutakan di dunia, dibutakan oleh Allah di dunia, di akhirat itu menjadi orang yang paling menyesal di dunia dan di akhirat. Surah Toha ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Kata Allah, wa man a'rada an dzikri, siapa yang kalau diajak kebaikan, mengingat Allah, diajak mengikuti jalan-jalan Allah, dia selalu berpaling, menolak ajakan-ajakan kebaikan itu karena hatinya dibutakan Allah tadi, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka Allah akan jadikan kehidupannya itu sempit. Halo, ibu, hidupnya sempit, mau nggak? Makna dhanka sempit di sini ada dua. Ada yang
ulama mufasir yang memaknai bahwa sempit di sini adalah kuburnya yang akan disempitkan Allah. Waliyadzubillah. Ada yang mengatakan arti hakikat memang dunianya dibikin gak cukup. Dunianya dibikin merusak kehidupan dunianya justru. Jadi harta itu maka dikatakan dalam Al-Quran amwal aulad fitnah, kan gitu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu adalah ujian buat kamu. Jadi harta itu dibikin gak bermanfaat, justru semakin merusak dirinya. Kenapa? Tadi berpaling dari ajakan Allah. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti ibu-ibu setelah wafatnya di dunianya sempit, di akhiratnya ketika wafat di padang mahsyar dikumpulkan dalam keadaan buta juga. Dunianya buta, maka di akhiratnya pun akan dibutakan Allah. Tadi kan wa man kana fi hadhihi a'ma, siapa yang di dunianya buta, fa huwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat akan dibutakan. Lanjutannya ini di surah Thaha ayat 124. Dibutakan Allah orang-orang yang mengabaikan ajakan kebaikan-kebaikan dan tidak mau menghadiri majlis-majlis ilmu. Qala, sampai dia berkata, Rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kau kumpulkan kami sekarang dalam keadaan buta ya Allah? Wa qad kuntu basira, padahal saya di dunia dulu bisa melihat, bahkan bisa membedakan uang 100 ribuan dengan 50 ribuan tanpa melihat. Ya Bu, konon katanya ada ibu-ibu yang tingkat IQ-nya tingkat tinggi, itu uang cuma diraba aja dia tahu juga. Masya Allah ya. Bener nggak Bu seperti itu? Halo Ibu. Nah, itu bercandaan saya dengan kawan-kawan saya. Katanya ada ibu-ibu yang tingkat IQ-nya tinggi, ngeraba uang tuh bisa nilai 100 ribu, 50 ribu ya. Artinya dia protes, dulu di dunia bisa melihat, mengapa sekarang di akhirat ini nggak bisa melihat? Allah jawab dalam lanjutan ayat. Qala, Allah berkata, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Dulu di dunia telah datang ajakan kebaikan ke dalam dirimu. Sudah disampaikan Al-Quran lewat telinga-telingamu oleh para ulama. Cuma kamu gak mau hadir. Kedengeran sih suara mik itu sampai ke rumah. Tapi kamu gak mau hadir, kata Allah. Al-Quran kamu tahu di rumah tuh sampai 3 macam modelnya kamu punya, tapi nggak pernah dibuka dan nggak pernah dipelajari. Wa kadzalikal yauma tunsa. Kata Allah, maka hari ini kamu kami ganti, kamu kami butakan dan kamu kami lupakan. Sebagaimana kamu membutakan dari kebaikan dan melupakan ajakan-ajakan Allah. Ma'azallah wal iyadu billah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kok Bapak sih ya? Tadi subuh jamaahnya Bapak Ibu ya. Maka ibu-ibu sekalian, ayo kita merenung. Nikmat-nikmatnya tempat itu adalah majelis mengaji, majelis ilmu. Ini majelis Rasulullah katakan, wa majtama'a qaumun yajtami'una fi baitin min buyutillah. Kalau umatku berkumpul di rumah-rumah Allah, wa yatadarasuna al-Qur'an, mereka membahas Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mengkaji ilmu agama. Kemudian wa yadhkuruna Allah, mereka diajak mengingat kepada Allah. Illa khaffathumul malaikah, tidaklah malaikat turun mengepakkan sayapnya. Ya Allah, pada pagi hari ini malaikat sedang berada di sekitar kita. Cuma memang kita nggak diberi penglihatan ya Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, Allah akan suntikan ketentraman dalam hati mereka yang hadir.
Coba. Wa ghasiyathumur rahmah, maka rumah tangganya akan dilumuri oleh rahmatnya Allah. Hadis Bukhari, sahih. Kurang apa coba kebaikan majlis? Cuma memang ya dasar tadi itu, kalau sudah dibutakan sulit. Ketika ada pilihan dua jalan, dia ambil yang nikmat menurut hatinya. Memang orang kalau hatinya sudah nggak sentuh ilmu agama, tidak ada nasihat dalam dirinya, ya Bu, kita hadir ke majelis ilmu kan nasihat. Ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kalau ibu hanya beragama tanpa mencari ilmunya, ibu nggak akan pernah dapat nasihat. Dan agama itu nasihat. Kalau nggak pernah dapat nasihat, hatinya akan keras. Kalau hati orang sudah keras itu, nanti zahirnya akan muncul konflik-konflik dimanapun dia akan hidup. Di rumah dengan suaminya, di kantor dengan temannya, ya, kemudian dengan anaknya, dengan saudara-saudaranya. Itulah dampak yang akan muncul. Maka ayo kita ajak teman-teman kita, anak kita, nggak apa-apa. Ajak anak-anak kita yang mungkin sudah beranjak dewasa, jangan hanya kita ibu-ibu, pengajian ibu-ibu, ajak nggak apa-apa. Oh, istri saya juga kalau kajian yang ada ibu-ibunya, dia punya jadwal, anak saya kadang-kadang diajak, walaupun masih umur SD, tapi untuk memperkenalkan. Cuma emang dipesan terus, nanti jangan berisik di sana, dan duduk aja. Pembiasaan itu penting. Kenapa? Karena di dalam majelis ilmu ini ada kemuliaan yang tak terhinggakan. Kalau ada keberuntungan dunia akhirat, kira-kira ibu hanya ingin dirinya saja yang dapat atau semua keluarganya juga? Pastikan keluarga ya. Saya teringat sekarang lagi musim sembako nih ya. Mungkin kalau JGC mah enggak ya. Saya perhatikan tuh di daerah saya tuh, saya ambil ibrah pelajaran ya Allah. Sampai ngantri di kantor RW, macam-macam ibu-ibu, ada yang bawa anaknya, bawa cucunya. Terdengar di telinga saya saat saya lewat, ayo, anaknya dipanggil, ayo ikut, siapa tahu nanti nama kamu ada di sana. Mengapa mereka ngajak anak-anaknya? Karena di kantor RW ada apa Bu? Halo? Ada apa? Ada sembako. Dan sekarang ibu-ibu tahu di majelis itu ada kemuliaan yang tak terhingga. Nah, coba ajak anak-anaknya. Oh, anaknya masih kecil, oke lah. Ajak temannya, ajak keluarganya, ajak sahabat-sahabatnya. Ketika suatu saat ibu tidak mampu hadir ke majelis ilmu, kemudian orang yang ibu ajak istiqamah di dalam majelis, ibu diberikan oleh Allah pahala senilai ibu hadir sampai tuntas sebagaimana hadirnya orang yang ibu ajak di masa awal itu. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih, kata Nabi. Orang yang menunjukkan, mengarahkan perbuatan baik, dia akan memperoleh pahala sebagaimana orang yang melakukan perbuatan baik tersebut. Masya Allah. Jadi berkahnya rezeki harus kita cari ibu. Dengan jalan apa? Jalan agama. Demi Allah, tidak akan ada kebahagiaan selain daripada jalan agama Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, wahadainahum najdain, aku berikan kamu dua jalan dalam hidupmu, fariqun fis sa'ir wa fariqun fil jannah. Satu jalan menuju ke neraka, satu jalan menuju ke surga. Silakan pilih, Allah bebaskan kita. Kita harus ambil jalan kebahagiaan. Tola bukan dunia. Kalau kamu ingin mencari sa'adah, kebahagiaan di dunia, tidak ada kebahagiaan di dunia. Tapi tola bukan akhirah. Kebahagiaanmu yang kamu cari lewat jalan akhirat, maka Allah akan berikan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Masya Allah.
Ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada suami kita. Suaminya ngaji ya Bu ya? Ya kasih tahu ayah, kalau orang nggak ngaji itu badannya memang sehat, tapi batin rohaninya akan trouble ayah, akan bermasalah nanti. Ibu nggak mau kalau ayah rusak. Ya kalau rusaknya ayah, ibu lihat di rumah. Kalau di luar, ya kan? Maka ibu harus kasih tahu bahwa kalau anggota tubuh tidak disuplai makanan dia akan sakit, maka rohani batin seseorang pun ketika tidak memperoleh nasihat, sentuhan agama, ilmu agama, akan rusak dan sakit juga batin seseorang tersebut. Itu dampak utama. Bahkan ada seorang ulama besar, Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, yang lahir di Damaskus, Suriah. Karya kitabnya ratusan buku. Beliau termasuk orang yang hidup di zaman Daulah Abbasiyah, tabi'ut tabi'in. Beliau mengatakan, jika kamu mengalami gersaknya urusan dunia, hampirlah ke majelis ilmu. Ibu kalau lagi bete dengan urusan dunia, datang ke majelis taklim. Insya Allah hati ibu akan disatukan oleh Allah. Kenapa orang kafir hidupnya itu selalu mengejar dunia dan mereka nggak pernah puas dengan dunia? Karena memang hati mereka itu tidak pernah bersatu sesungguhnya, Bu. Orang Islam kalau mereka kompak dalam majelis ilmu, dalam persatuan, insya Allah. Dulu Daulah Abbasiyah bisa melahirkan kemajuan dan ulama-ulama besar karena menjadikan majelis ilmu sebagai sumber. Di Al-Quran dikatakan orang kafir itu kumpul tapi hati mereka bercerai-berai. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kita mengira mereka bersatu, tapi sesungguhnya hati mereka bercerai-berai. Orang Islam yang tidak ngaji juga begitu, nggak ngaji, nggak dapat ilmu Al-Quran. Ya, seperti yang di anggota DPR itu, sama-sama Islam tapi saling menjegal. Kenapa? Ininya bermasalah. Gajinya ratusan juta, tapi tetap aja masih pakai jas oranye. Ya kan? Masalah nggak itu batinnya? Masalah. Kenapa? Itu tadi mereka tidak memberi makan nutrisi batinnya dengan ilmu agama. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kasih contoh begini. Nauzubillah, mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau seandainya ada orang yang main judi, mohon maaf ya, main lotre, tahu main lotre ya Bu ya? Kira-kira yang ada di hati orang yang sedang main judi itu seperti apa? Mudah-mudahan kamu semua kalah, aku yang benar. Kita lihat mereka tuh kumpul. Mereka itu bersatu, tapi hatinya saling menjatuhkan. Tidak dengan majelis ilmu. Kalau kita hadir di majelis ilmu, kita sama-sama mencari ridho Allah. Allah ridho kepada kita, malaikat hadir menyaksikan kita, memberikan rahmat, menurunkan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan terus semakin baik, dekat dengan kebaikan-kebaikan. Ini karena ngaji. Ya, tentu memang orang yang diprediksi sinyalnya kuat untuk kebaikan itu memang orang-orang tertentu ya Bu ya. Kan biasanya aktivis taklim memang orangnya nggak ganti-ganti kan. Ya Bu ya, 4L, lu lagi. Insya Allah kita istiqamah ya Bu ya. Istiqamah. Ada ungkapan ulama tentang istiqamah. Boleh dicatat. Ini kalau ulama memberikan ungkapan itu hikmahnya luar biasa. Kata Imam Az-Zarnuji, beliau berkata, kun mustaqiman fil umuri kulliha. Jadilah engkau orang yang istiqamah di setiap urusan. Istiqamah di setiap urusan. Kalau ibu usaha-usahalah yang istiqamah, ya.
Kalau taat sama suami, taatlah yang istiqomah, tidak pengaruh dengan tanggal. Taat sama suami berpengaruh dengan tanggal. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 10 masih mau, namanya na'udzubillah wal iyadzubillah. Tanggal 25 agak berubah semangatnya, itu jangan ya, nanti nggak ikhlas. Jadi istiqomah, apa yang akan diperoleh orang yang istiqomah? Fa in istaqamta takun muqaddama. Kalau engkau istiqamah ibu-ibu dalam kehidupan agama, di jalan agama istiqamah, takun muqaddama, maka nanti di akhirat dan di dunia pun Allah akan jadikan ibu-ibu berada di barisan yang paling depan. Masya Allah. Saya punya paman, dia peternak telur bebek. Dari mulai awal dia mengalami kehancuran. Biasa kalau bisnis gitu ya, awalnya untung besar, tapi setelah banyak yang bikin, goyang kan. Dalam konsep ekonomi itu kan apa saja, kalau banyak barangnya, anjlok harganya kan gitu. Ada kata mutiara bahasa Arab yang saya ingat dulu di pesantren saya, ditulis tuh di tembok, kullu say'in idza kathura rakhusah. Apa saja itu kalau banyak murah, illal adab, kecuali akhlak. Makin banyak semakin mahal. Itu saya masih ingat aja, persis di kamar saya, masuk keluar depan pintu ada tulisan itu. Segala apapun makin banyak makin murah. Betul nggak Bu? Rambutan kalau lagi murah, Masya Allah, 10.000 3 ikat. Coba sekarang cari rambutan. Duren juga gitu, kalau lagi musim murah. Tapi kalau lagi langka, Masya Allah, 80.000 kecil. Artinya apa ibu sekalian? Istiqomah itu mahal. Ketika yang lain mengalami stres, berhenti dia semua. Udahlah, untungnya sedikit, bikin telur asin. Dia konsultasi sama saya, udah, paman istiqomah, bismillah, bismillah. Oh ternyata setelah dia mengalami gelombang tsunami usaha kehancuran, begitu maju sekarang di tingkat level yang tertinggi. Karena istiqomah. Orang Cina itu kalau dagang istiqomah, dia nggak mikir untung besar, gocap, yang penting laku banyak. Allah taruh kesuksesan di dunia kalau kita istiqomah. Coba kan susah istiqomah Bu, ngaji kayak begini aja. Jadi kalau nggak istiqomah susah. Maka saya kadang-kadang suka sedih ya. Kemarin anak saya nggak ngerti, minggu minta pengen kasih Dini olahraga. Bukan, saya kadang-kadang agak malu karena saya tuh malu kalau di kerumunan orang banyak ada yang kenal saya gitu. Jadi saya bilang, deh jangan kesana, nangis anak saya. Terpaksalah saya ajak, ayolah bismillah, nyenengin anak. Ternyata orang banyak banget. Saya lihat ibu-ibu, Masya Allah, olahraga kumpul. Akhirnya saya tulis aja di status. Mudah-mudahan ada yang baca. Artinya alhamdulillah olahraga badan sehat. Mudah-mudahan semuanya sehat badannya. Tapi sedikit orang yang berpikir tentang kesehatan batinnya. Ayo kita mengaji. Karena kedua-dua kesehatan tersebut akan ada dampaknya. Itu status saya. Banyak yang like. Artinya apa ibu-ibu? Orang lebih berpikir ya kesenangan yang model begitu. Ya, kesehatan jisim yang diutamakan ketimbang kesehatan ini batin. Saya kalau ngajar di Harapan Indah, maghrib tuh berangkat Bu ya, pun sama. Maghrib itu sekarang di BKT ramainya nggak ketulungan. Saya lihat ibu-ibu berjilbab semua yang ada di situ. Saya ya Allah ya Karim, apa yang mereka cari sebenarnya? Rupanya saya berpikir, menyadari, ternyata buat mereka kesenangan hidup itu adalah seperti itu. Beda dengan kita. Wayahnya mau maghrib. Kalau orang dulu kan pantangan, kalau maghrib keluar rumah ya Bu ya. Mungkin zaman ibu pasti ingat, jangan keluar rumah, nanti dibawa kalau wewe.
Di rumah ngaji, baca Al-Quran ya. Orang dulu hidupnya berkah. Karena apa? Gak jauh dari Al-Quran hidupnya. Walaupun cuma sekedar baca, belum paham gak apa-apa. Yang penting Nah ini mau mendekati maghrib itu banyak saya lihatin menghadap ke BKT sambil ngopi ada musiknya dung. Saya berpikir kok maghrib malah menghadap ke kali BKT. Sholatnya di mana? Allahu Akbar kabir. Ya itulah perilaku yang akan muncul. Itu mungkin menurut saya masih aneh tapi bisa diterima akal. Oh nanti bisa pada penyakit batin yang lebih dahsyat lagi. Sampai muncul penyakit, maaf, ujub, iri, dengki. Itu dampaknya Bu. Kenapa begitu? Gak ngaji. Ustadz ada ibu fulana ngaji tapi masih iri dengki. Itu masih bagus. Mungkin kalau dia gak ngaji, lebih dahsyat lagi dengkinya. Kan begitu? Tetangganya beli Avanza, tetangganya beli Venturer, dia beli Bodreng. Dia berobat ke dokter tetangga. Kenapa Bu? Darahnya begitu diperiksa, berapa? 400 per 250, jeblok. Ibu kenapa? Nggak tahu Dok. Ibu makan apa? Nggak makan apa-apa. Loh kok darahnya begini melambung? Nggak tahu Dok. Semenjak tetangga saya beli Venturer kok badan saya menggigil. Walhasil ibu harus sadar ya Bu ya, bahwa kita sangat butuh dengan ilmu agama. Demi Allah bohong, saya ulangi, demi Allah bohong kalau ada orang memperoleh bimbingan agama Allah tanpa lewat majelis ilmu. Dari mana? Kalau bukan dari ulama, ya. Dari mana agama bisa didapat? Dari ulama. Karena Nabi sudah katakan, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris yang meneruskan estafet Nabi. Dari mana? Ya harus lewat ulama. Loh, lewat ulama kalau nggak ngaji nggak bisa. Ustadz sekarang kan hebat. Saya mah nggak mau ngaji lah, yang penting efektif waktunya. Saya bisa masak di rumah sambil ngaji Ustadz. Terus pakai apa? Pakai YouTube. Ustadznya kan Ustadz Abdus Somad, Ustadz Hadi Hidayat, Ustadz macam-macam lah. Ibu, ada afat, ada fitnah yang ada dalam YouTube. Mohon hati-hati, mohon maaf. Kenapa? Karena YouTube itu sudah nggak original. Banyak sekali potongan-potongan, editan-editan. Saya khawatir kalau ibu ngajinya cuma lewat itu. Ustadz Abdus Somad, Ustadz Hadi Hidayat berkali-kali ngeluh, kok banyak sekali penjelasan saya yang dipotong-potong sehingga yang tadinya boleh jadi tidak boleh, yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Coba kalau ibu konsumsi itu, Masya Allah. Lagian kalau pakai YouTube kan nggak jelas harinya, ya. Kita nggak diingetin sama hari, kapan sih mulai ngaji, nggak tahu, semau-maunya. Tapi kalau kita ngaji kan ada waktunya ya Bu ya, setiap hari Sabtu ya atau Minggu lah misalnya. Itu kita diingatkan oleh waktu. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu dampaknya. Kemudian yang kedua, dampaknya wa yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Nah ini, kalau sudah pada dampak yang sangat dahsyat, maka Allah akan memberikan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang memimpin mereka adalah pemimpin yang zalim. Bu, kita diberikan oleh Allah akhirnya karena kitanya zalim, akhirnya dikasih pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim yang bagaimana sih Bu? Yang mementingkan dirinya saja dan kelompoknya, tidak memikirkan umat. Sekarang anggota DPR kita ya udah
korupsi berjamaah. Saya itu sedihnya luar biasa melihat anggota DPR tertangkap KPK 15 orang, semuanya sambil ketawa itu pakai diaspora itu. Saya nggak ngerti yang ada di kepalanya itu. 15 orang diliput semuanya ketawa-tawa itu. Padahal ditangkap. Ya Allah ya Rahman. Itulah. Nah, kan akhirnya pemimpin yang zalim itu akan merusak agama rakyatnya. Ibu ini bisa rusak. Saya pernah pulang taklim itu beli martabak di suatu tempat. Ibu. Saya ingat pernyataan ini. Ada pernyataan dari seorang ulama yang mengatakan fasadur ra'iyah bifasadil muluki. Rusaknya umat dan rakyat itu karena rusaknya pemimpin-pemimpin mereka. Saya beli martabak. Tukang martabak itu duduk di persis di bawah tiang listrik. Sambil ngobrol-ngobrol dengan tukangnya, saya amati, ini kok lampunya terang banget, kabelnya kemana? Saya perhatikan kabelnya naik ke atas tiang listrik. Oh, nggak ada kilometernya. Iseng-iseng saya tanya, Pak, sampai jam berapa di sini? Nggak ke poin langsung saya. Oh mas, tergantung, saya kadang-kadang sampai jam 2, ya seramainya lah kalau hujan biasanya ya, jam 12 saya tutup. Ini di sini ngontrak Pak? Ya enggak mas, ini kan jalan umum. Oh iya. Terus listriknya kok kabelnya ke atas ya Pak? Oh iya mas. Ya rakyat kecil kayak saya mas, yang saya colong itu belum sebanding yang mereka colong, biarinlah mas. Saya langsung ingat, oh iya, ternyata rusaknya umat karena rusaknya para pemimpin-pemimpin mereka. Makanya ibu doain biar pemimpin-pemimpin kita jadi orang-orang yang soleh. Pernah nggak doa itu? Jangan cuma ngeritik doang. Saya juga sering ngeritik, tapi saya juga sering doain. Demi Allah saya doain. Orang-orang yang saya benci itu saya doain. Dengan tetesan air mata di tengah malam, mudah-mudahan Allah dengar doa kita. Dapat hidayah itu orang berubah nanti. Kan yang bikin rusak manusia kan cuma kasetnya doang Bu. Kalau jisimnya mengikut, ini yang bikin rusak hatinya. Siapapun bisa jadi orang yang jahat, siapapun bisa jadi orang yang baik. Maka kata ulama, al-qalbu sayyidul jawarih. Hati itu adalah jenderalnya anggota tubuh. Hati kita. Dan obatnya hati itu adalah hadir ke majelis ilmu, mendengarkan nasihat, membaca Al-Quran. Tombo ati ono lima kan gitu ya. Coba diingat-ingat, itu obatnya hati. Kumpul orang soleh sama ulama. Kalau kumpul sama ulama, sama ustazah, insya Allah akan ikut kebaikannya. Ada pepatah, kumpul sama tukang A, ikan kebagian habisnya. Ya. Saya pernah dikasih istri, kok uang kamu habis banget sih? Iya, orang dari tukang ikan. Duitnya aja habis tukang ikan. Gimana orang yang dekat sama tukang ikan? Orang yang suka kumpul dengan tukang minyak wangi akan kebagian wanginya. Ibu hadir ke sini insya Allah. Sama-sama dapat rahmat dari Allah. Kemudian sampai mana saya lupa tuh. Tukang minyak wangi ya. Maka ibu kumpul orang soleh, baca Al-Quran dan memahami maknanya, itulah pelajaran. Itu yang melembutkan hati kita Bu. Nah pemimpin kita itu kering dari itu, makanya kehidupannya oleng. Dia nggak mikir orang yang kelaparan di pelosok sampai makan dedaunan nggak ketemu beras, tega uangnya dia makan, insya Allah. Saya merinding kalau dengar uang rakyat itu dirampas sampai 67 triliun, 100,3 triliun, merinding saya. Di akhiratnya kayak apa Bu? Ya Allah. Saya kasih nasihat, mudah-mudahan ini bermanfaat buat ibu ya. Ini disimak baik-baik. Pesan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Bu, hidup ini harus hati-hati. Tentu dengan ilmu ya. Ketika Rasulullah ingin naik ke sebuah bukit yang sangat terjal, mungkin kalau yang pernah haji dan umroh tahu ya,
bagaimana kalau dari Madinah ke Mekah, ibu pasti ngelihat bukit-bukit di Mekah dan Madinah, batunya merah dan tajam-tajam. Di zaman Rasulullah ditambah terik matahari. Rasulullah bertanya kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, maukah kamu kuberikan nasihat? Mau ya Rasulullah. Wahai Abu Dzar, sungguh di depan kita ada bukit yang sangat terjal dan tinggi. Terus kata Abu Dzar, kata Rasulullah, hanya orang-orang yang bebannya ringan sajalah Abu Dzar yang akan mampu menaiki bukit-bukit ini dengan selamat. Begitu juga perjalanan kita nanti di akhirat di hadapan Allah. Hanya orang-orang yang ringan bebannya lah yang akan selamat dalam perjalanan akhirat. Dalam redaksi hadisnya, mukhaffin artinya orang yang diri ringan bawaannya, muthqalin orang yang berat bawaannya. Karena dunianya banyak pemberian Allah tapi dihambur-hamburkan dengan tidak ilmu. Itu namanya orang yang berat nanti di perjalanan akhirat. Nah, Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana caranya kalau saya ini, apakah saya termasuk minal mukhaffin dan muthqalin? Apakah saya termasuk orang yang diringankan atau orang yang berat? Simak jawaban Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Abu Dzar, hal indaka ta'amun hadzal yaum? Apakah kamu memiliki makanan cukup satu hari ini? Na'am ya Rasulullah, saya punya untuk satu hari. Terus Rasulullah bertanya lagi, hal indaka ta'amu ghadim? Apakah sampai besok kamu masih punya Abu Dzar? Na'am ya Rasulullah, sampai 2 hari saya punya. Rasulullah tanya lagi, apakah kamu memiliki makanan ba'da ghadim? Setelah besok, berarti hari ke-3. Kata Abu Dzar, la ya Rasulullah, cukup cuma buat untuk 2 hari. Dulu sahabat dan Rasulullah gak pernah mempersiapkan dunia sampai begitu besar, pun gak ada. Coba Rasulullah simak dalam hadis-hadis sahih. Saya tuh kadang kalau baca kisah kehidupan Rasulullah suka nangis. Rasulullah tuh kalau sama Aisyah sering sekali, ya Aisyah, at-ta'amun akaltu hadzal sabah. Apakah ada saya akan makan, saya ya'kulu ta'am hadzal yaum, saya akan makan makanan untuk hari ini, pagi ini? Kata Aisyah, makanan kita telah habis ya Rasulullah. Ya udah. Apa kata Rasulullah? Naam, idzan sa'asuhu. Kalau begitu saya puasa. Ya Allah, indah kan menyikapi dunia. Pernah lagi riwayat Rasulullah dikasih hadiah paha kambing sama sahabat, kesukaan Rasulullah. Kemudian di pagi hari Rasulullah tanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apakah mana paha kambing yang diberikan fulan bin fulan? Saya ingin mengkonsumsi. Ya Rasulullah, mohon maaf, paha kambingmu saya berikan kepada fakir miskin yang sedang kelaparan di sebelah rumah. Rasulullah katakan, kamu adalah wanita penduduk surga, wahai Aisyah. Coba, suaminya model begitu, istrinya seperti itu. Kebayang gak kalau itu terjadi sama suami ibu? Tuh, mana uang belanja yang sebulan ini? Tinggal berapa? Saya sudah katakan ya, kemarin ada santunan yatim saya kasih 2,5 juta. Kamu ini? Tapi enggak lah ya. Kalau suaminya ngaji, istrinya ngaji, aman. Dunia enggak masalah. Yang repot kalau pincang. Nah, artinya kata Rasulullah, wahai Abu Dzar, jikalau engkau memiliki makanan 3 hari saja, qad kunta minal muthqalin, sungguh kamu termasuk orang yang berat perjalananmu, wahai Abu Dzar. Bu, makanan 3 hari itu termasuk orang yang berat perjalanan akhirat. Makanya saya kadang-kadang, ya Allah, sama istri kemarin dapat beras COVID ya, jamaah antar yang sekarung yang ini, ya Allah. Saya sedih, mengapa ditumpuk di saya semua ya Allah. Saya bilang ke istri, bagiin.
Ini berat hisabnya. Jangan sampai kita kekenyangan dalam kondisi COVID, ada tetangga kita yang kelaparan, coba tanyain. Seperti itu. Ini kadang-kadang anak-anak kita buang-buangin nasi, ya Bu ya, buang-buang makanan. Ibu juga nih, kalau ikan-ikannya nggak kepake, coba cari kucing, piara sunnah. Udah. Nabi sunnah senang dengan kucing. Kalau ada kucing, ibu galak banget sama kucing. Padahal saya teliti perilaku kucing itu, kalau dia disayangi dia nggak akan geratak dan nakal. Saya punya kucing di rumah, walaupun nggak saya urus maksimal, tapi badannya gemuk. Bahkan kalau saya pulang lihat saya udah lari dia, padahal nggak saya rawat. Cuman kalau pagi saya kasih makan gitu, niat sunnah aja. Daripada kita buang itu makanan ke tong sampah, siapa yang makan mubazir? Berat hisabnya di sisi Allah. Maka hidup ini bukan main-main, ibu-ibu sekalian. Semua kita akan diperhitungkan di sisi Allah. Suami kita, anak-anak kita. Kalau diri kita nggak lumuri di akhir zaman ini dengan ilmu dan iman, berat. Demi Allah berat. Di akhir zaman ini nggak ada orang yang selamat dari kuyup basahnya dosa. Nggak ada. Kita ini di zaman yang sekarang kita jalani ini, nggak ada yang selamat dari kuyupnya dosa di akhir zaman. Saya aja yang masih sedikit paham agama, kadang masih kena kuyupnya dosa. Basah dengan dosa. Saya pergi ke pasar, ada aja perempuan yang pakaiannya begitu. Kan dosa. Ya, artinya bikin kotor juga, walaupun bikin kotor. Atau diuji kita dengan dunia, diuji dengan harta yang tidak halal. Ya kecuali orang yang nggak mikirin halal haram, la halal wala haram, udah terserah. Gitu. Nah ini nauzubillah. Belum diriba. Kata Nabi di akhir zaman, orang yang menghindar sedemikian rupa masih akan kena debu-debunya riba, kata Rasulullah. Makanya harus dengan ilmu kalau ingin takut sama Allah itu. Kalau tanpa ilmu nggak bisa kita takut sama Allah. Dari mana kita mau dapat bimbingan agama kalau nggak lewat ilmu? Ya, jadi itu tadi. Ya. Dan yang terakhir, ya, wa yarfa'ullahu minad dunya bighairi iman. Kalau orang sudah jauh sekali dari Allah, jauh dari Al-Qur'an, hidupnya jauh dari agama Allah, maka otomatis nanti kematiannya pun ya, tidak jauh dari apa yang telah dia perbuat. Walaupun ada pengecualian, ya, Allah Maha Kuasa. Itu secara umum seperti itu. Al-mar'u yamutu ala ma'asha alaih. Seseorang itu akan dimatikan dari kebiasaan hidupnya sehari-hari. Kecuali memang yang Allah kehendaki lain. Kita minta semua husnul khatimah. Mudah-mudahan yang hadir di sini husnul khatimah beserta keluarga dan anak cucunya. Saya juga begitu minta sama Allah, ya Allah, dosa saya menggunung, ya, maksiat saya seluas laut bahtera, tapi ampunan Allah Subhanahu Wa Taala itu sungguh sangat lebih luas lagi daripada langit dan lautan. Jangan putus asa, selagi masih ada jalan nafas, jangan jadikan hembusan dan tarikan nafas kita itu selain daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah, ya. Ajak terus diri kita untuk selalu berbekal dengan bekal akhirat. Orang yang ditutup mata hatinya itu ya'rifuna kulla syai'in illa uyubahu. Mereka itu mengetahui segala sesuatu macam kecuali aib kekurangan dirinya. Orang kalau hatinya mati begitu, ilmu pengetahuan tahu semua, tapi kekurangan dirinya nggak tahu dia, sehingga merasa benar terus. Itu karena tanpa ada sentuhan ilmu agama. Orang yang keras hatinya, dia akan selalu merasa benar, sulit menerima nasihat. Untuk melembutkan hati, hadir ke majelis ilmu, dekati ulama, ustazah, ya. Ustaz dari YouTube boleh, tapi yang link yang ngajinya link yang resmi, seperti ada link-link yang resmi lah,
itu insya Allah selamat kita, karena itu biasanya full ya. Jadi kita ini nggak bisa selamat dari dosa, dari basah kuyup dosa. Kita hanya bisa meminimalisir saja sekarang di akhir zaman seperti ini. Dengan cara apa? Dengan cara hadir ke majelis ilmu, baca Al-Quran, mengkaji isi Al-Quran. Itu aja yang kita bisa. Cuman itu. Kalau sampai itu juga enggak, ma'azallah wal iyadu billah, enggak tahu ya akan seperti apa kehidupan kita. Ya, ulama juga diuji. Ulama itu akan rusak. Fafasadul ulama bihubbil mal wal jah war riyasah. Ulama itu akan rusak ketika dia cinta harta, cinta dunia, kedudukan dan jabatan. Kala itu rusaklah ulama. Kalau ulamanya sudah rusak, umatnya hancur lebur seperti sekarang ini. Makanya kita doain ulama kita. Ustadz, masa ulama didoain? Mereka manusia. Kita butuh doa dari mereka, kita juga boleh mendoakan mereka. Godaan-godaan dunia sangat kencang di akhir zaman, ulama-ulama juga. Saya kemarin ditawari untuk perwakilan, ada program doktoral dari Basnas untuk pengurus-pengurus MUI untuk meningkatkan daya SDM ulama, tapi struktural. Nah, saya kebetulan ketua. Direkomendasikan, Ustadz cocok, masih muda, wawasan ada, S2 sudah, tinggal tambah S3. Terus dapat tunjangan ini Ustadz, uang ongkos bulanan dapat, living cost dapat, transport, uang buku ini total 22 juta satu bulan. Saya bilang, kuliahnya gimana? Kuliahnya bla 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 bla. Waduh, saya bilang. Yang saya pikirkan bukan masalah uangnya. Yang saya pikirkan nanti majelis taklim saya bagaimana? Gak kepegang, saya batalkan. Ustadz kok gitu? Ini kesempatan emas, orang nyari-nyari. Ustadz tuh sudah punya, ada modal, ada jabatan, tinggal ikut. Ya terserah, saya bilang. Belum tentu saya bahagia kalau saya bergelar doktor, walaupun cuma 2 tahun. Dokter buat apa dokter? Bukan berarti orang bergelar dokter jelek, bukan, maknanya bukan begitu. Kondisi kita kan beda-beda ya. Tentu kita lebih tahu tentang kondisi kita. Bagaimana kita mengatur kemaslahatan diri kita masing-masing. Mungkin saya mengukur diri saya, kalau saya ambil kesempatan itu, ya saya jadi nggak bisa mengajar ke sana-sana kemari majelis saya. Ya, di majelis taklim saya ada yang subuh, Bu. Majelis taklim saya di Harapan Indah ada subuh 5 tempat. Jadi saya sering sekali keluar jam 2:30 dari rumah, bawa mobil, kadang bawa motor, kalau udah mepet lewat BKT, bayangkan jam 3. Saya udah berpikir, ya Allah, kalau ada orang yang jahil sama saya ridho. Kalau harus wafat di jalan ini, gak apa, yang penting Allah ridho. Mertua ngomel, orang tua ngomel, istri ngomel, kamu udah lebih, jangan, soalnya jangan banyak-banyak, gak apa-apa. Saya pikir baru tiba begitu pakai motor Rasulullah, hijrah dari Makkah ke Madinah, panas, jalan kaki, naik ke gunung yang begitu panas, belum ada apa-apa. Jadi kita belajar berjuang dari pendahulu kita. Rasulullah untuk dunia ngurusin minimal, nyontohkan untuk urusan dunia, Rasulullah selalu yang paling minimal. Tapi untuk akhirat, coba lihat sahabat-sahabat Rasulullah. Abu Bakar, kullu malihi lil Islam, semua hartanya untuk Islam. Abu Bakar, Utsman, Umar, kullu malihi lil Islam, semua hartanya untuk Islam. Kita disuruh ngaji aja ogah. Gimana mau bisa selamat sama agama nggak perhatian? Coba ibu, mungkin saya yakin kalau buka Facebook ada lihat saudara kita yang kelaparan di Suriah, di Palestina, ya Bu ya. Ada link kita bisa, Ustaz Abu Somad juga punya tuh yang untuk makan anak yatim yang tahfidzul Quran. Tawarannya cuma 50.000, 100.000. Kolomnya pilihlah 100.000. Saya khawatir nanti kita dihisab sama Allah. Lihat nggak dulu? Lihat. Tahu nggak dulu? Tahu.
Saudara kamu sampai minum air kotor itu yang di Somalia. Tahu apa yang kamu perbuat? Enggak, cuma dilewatin begitu aja. Demi Allah itu akan ada hisabnya. Maka ayo ibu-ibu ya, transfer yang ada di Palestina ya, yang ada di Suriah. Enggak miskin, demi Allah. Kalau miskin nanti saya tambahkan. Enggak apa-apa. Enggak ada kata miskin untuk orang yang berkorban di jalan Allah. Itu ada hisabnya. Berat gitu. Kita hidup di zaman yang tidak beruntung sebenarnya. Tapi Allah mau, kita minta ridhonya Allah aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya ibu-ibu sekalian. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan kajian kita membawa manfaat buat diri saya pribadi khususnya dan untuk ibu-ibu sekalian pada umumnya. Saya cukupkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.